Selamat sore Bu. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan kami dari Mas Satu Kawan sebagai ketua kelompok. Di sini ada teman saya, Haikal, sama Binti, Ica, Cindy, sama Eka. Bu, tujuan kami ke sini kami ingin menanyakan tentang kesehatan masyarakat di sekitar tentang sistem imun tubuh. Ya. Bisa ditanyakan oleh Ica. Pada tahun ini, apakah warga setempat banyak yang terjangkit penyakit terkait sistem imun tubuh Ibu? Ya, ada satu orang Mbak yang yang terjangkit penyakit imun itu, yaitu dia terkena penyakit lupus. Jadi tanda-tandanya jelas sekali. Nanti ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, penyakit apa yang lebih sering menyerang sistem imun tubuh pada warga setempat Ibu? Penyakit diabetes ya, atau gula darah. Ya. Uh, Selanjutnya, apa saja gejala yang sering warga keluhkan terkait penyakit ini Bu? Penyakit lupus itu gejalanya yaitu pusing, ada tanda merah pada pipi kanan dan kiri seperti kupu-kupu atau butterfly. Terus keadaan tubuhnya untuk beraktivitas itu lemah, ya cepat capek seperti itu. Ya. Apa penyebab utama yang melibatkan penyakit tersebut marak terjadi? Penyakit itu bisa disebabkan karena virus dan bakteri. Oke, baik. Bagaimana antisipasi masyarakat agar tidak terkait penyakit ini Bu? Bagaimana antisipasi masyarakat agar tidak terjangkit pada penyakit ini? Oh iya, partisipasi masyarakat dengan cara mereka hidup sehat, yaitu dengan berolahraga, makan yang teratur, tentunya dengan makanan yang bergizi. Oke. Kemudian bagaimana upaya tenaga kesehatan dalam mengatasi penyakit ini? Upaya tenaga kesehatan adalah dengan memberikan imunisasi itu, yaitu imunisasi buatan ya, bukan dari tubuh kita yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau imun itu bisa terbentuk dari antibodi kita pribadi, diri sendiri. Jadi tenaga kesehatan memberikan imunisasi ya, memberikan imunisasi secara buatan. Seperti contohnya imunisasi hepatitis itu sering dilakukan ya, karena vaksin hepatitis ini kenapa harus perlu diberikan? Karena penyakit hepatitis ini sangat mematikan ya. Hepatitis ini seperti penyakit contohnya seperti HIV/AIDS ya. HIV/AIDS itu juga mematikan tapi jangkanya lama. Kalau hepatitis itu cepat ya, dengan penularan seperti keringatan gitu ya, Mbak nempel, masih nempel, keringat itu bisa tertular ya. Hepatitis itu seperti itu. Hubungan seksual apalagi juga ya, itu bisa menularkan. Tapi jangkanya pendek, tidak seperti HIV/AIDS. Nah, HIV/AIDS itu lama, 5-10 tahun nanti terjadi gejala-gejala seperti itu. Jadi penyakit ini sering sakit kayak sariawan itu loh, mengalami penyakit sariawan itu bisa terjadi ya, gejalanya seperti itu. Kalau itu HIV/AIDS loh ya, awalnya kan sering sariawan, ketika jamur, terjadi jamur di mulut ya, nanti dia itu yang sewu diare, sering diare, terus batuk gitu. Tapi nanti di ronsen itu paru-parunya ada jamur, itu ada jamurnya, nanti kalau di ronsen jelas. Nah, ya itu gejala HIV/AIDS yang seperti itu. Kalau hepatitis biasanya gejalanya itu matanya itu kuning kayak terus gitu loh. Jadi skleranya itu kan kita putih ya, itu warnanya kuning. Dan pipisnya itu kan warnanya itu kayak teh gitu loh kalau pipis. Kalau hepatitis itu seperti itu. Itu juga harus dengan perawatan dan vaksin, harus divaksin memang. Ya enggak apa-apa, tambah lagi apa?
kalau jadwal imunisasi yang sesuai untuk anak itu gimana ibu? Maksudnya misalnya 0 bulan sampai 5 bulan itu yang baik itu imunisasi apa? Yang baik apa? Yang baik itu imunisasi apa? Kan imunisasi macamnya banyak. Iya, semua baik mbak. Semua harus. Memang kalau imunisasi untuk anak-anak ya itu nggak ada yang baik dan tidak. Tetapi semuanya baik. Karena apa? Untuk ya itu tadi mencegah suatu penyakit yang akan menularkan kepada kita. Ya virus itu contohnya ya, kayak virus, kayak bakteri. Bakteri itu kayak itu loh apa ya? Yang di rongga itu loh pada bayi itu apa namanya yang di liangnya itu abu-abu itu loh warnanya. Jadi kandungannya itu lebih. Oh ya, gram-gramnya pemberian, Iya, iya, pemberian buat imunisasi ya. Iya. Pemberian imunisasi itu dewasa sama ini memang beda. Ada bayi ya, beda. Jadi dosisnya tersendiri, nggak sama. Kalau ciri-ciri orang yang tertular itu hepatitis gimana? Kalau ciri-cirinya ya itu mbak, dia itu apa ya? Ya juga sering badannya itu sering lemes, terus matanya itu kuning, yang putih itu loh, sclera atau nama itu warnanya kuning. Terus kalau pipis sih kita nggak tahu ya. Maksudnya mbaknya kan tanya yang tertular itu ya, katanya kuning. Nah, itu nanti akan ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan dengan laboratorium. Jadi itu namanya HBsAg pemeriksaannya. Laboratorium HBsAg. Jadi kalau di situ nanti dia itu positif, berarti ya positif. Nah, hepatitis gitu. Kecuali di dalam pemeriksaan positifnya itu ada tambahan, itu ketika seseorang yang diperiksa itu sudah pernah vaksin. Jadi kelihatan diperiksa itu. Misalkan saya tahun 2013 saya itu divaksin hepatitis. Waktu itu terus kemarin itu ada pemeriksaan ya, saya diperiksa lagi. Ternyata antibodi saya itu bagus. Jadi masih ada warna samar-samar gitu. Jadi positif saya. Positifnya karena ada vaksin masuk gitu loh. Kan kita dimasuki kalau divaksin itu. Dimasuki juga virus namanya gitu. Jadi ya untuk mematikan itu toh, jadi masih ada ya, terkecuali ya positifnya yang seperti itu pasti orang yang sudah divaksin itu kelihatan kalau diperiksa itu gitu. Tapi kalau belum pernah sama sekali ya pasti dia positifnya. Hati-hati kalau ada anak yang kelihatan skleranya itu kuning, itu hati-hati. Jadi mereka itu kalau bayi terus masih kekurangan ini ya, tapi kalau sinar matahari kekurangan itu, tapi kalau dewasa pasti kalian harus tahu ya. Mungkin dia sambatnya perutku kok meseset terus ya, dikasih makan gitu. Padahal dia makannya rutin misalkan, itu bisa terjadi. Berarti perutnya itu begah, meseset gitu ya. Orang hepatitis itu bahaya juga kok hepatitis itu. Jadi hati-hati ketika kalian tahu ada teman yang matanya itu agak kuning gitu ya. Itu sudah parah. Kalau pipisnya kan di atas sendiri yang tahu. Jadi kayak tah gitu loh, warnanya apa ya, kuning juga kan coklat itu loh. Kayak orang dehidrasi itu kan coklat warnanya, jadi ya seperti itu. Dia dan pekat sekali. Kati yo rodok corone rodok peneliti enggak lain. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat sore. Sore.